Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Dadi Pratama, NIM 190602030 akan mempresentasikan hasil tugas soal algoritma genetika mata kuliah pilihan kecerdasan komputasional. Di sini saya membuat judul penjadwalan mata pelajaran kelas 7 SMP, di mana sebuah SMP ingin mengatur jadwal pelajaran bagi kelas 7. Kelas 7-nya ini terdiri dari 5 kelas, dari 7A sampai 7E. Tujuannya untuk meminimalisir adanya pengulangan jadwal pelajaran yang sama dalam seminggu, sehingga tiap kelas mendapatkan mata pelajaran yang berbeda tiap harinya. Semisal 7A ini ada 5 mata pelajaran dengan kode matkul yang berbeda. 7A harus mendapatkan kelima mata pelajaran ini dari hari Senin sampai hari Jumat. Tidak bisa 7A mendapatkan pelajaran matematika sebanyak 2 kali dalam kurun waktu Senin sampai Jumat tersebut. Jika itu terjadi, maka pasti ada pelajaran lainnya yang tidak tidak didapatkan oleh 7A. Kasusnya seperti itu. Kemudian kita tentukan individunya. Di sini saya memakai 3 individu, individu 1, individu 2, dan individu 3. Individu 1 sebelah sini adalah harinya, kemudian yang paling atas adalah kelasnya diisi, sehingga 7A mendapatkan jadwal hari Senin matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, fisika, kemudian dilanjutkan dengan 7B dan seterusnya. Kemudian individu kedua dengan jadwal yang berbeda dari individu 1, dan individu 3 yang mempunyai jadwal yang berbeda pula. Setelah menentukan individu, dilanjutkan dengan membangkitkan individu secara random. Jadi tabel individu 1, 2, dan 3 ini itu di random. Saya menggunakan random.org, situs random.org untuk merandom tabel ini, sehingga tampilannya menjadi seperti demikian. Lalu tahap selanjutnya adalah membuat fungsi fitness. Cara membuat fungsi fitness yang saya lakukan adalah setiap individu saya harus mencari nilai yang muncul double dalam satu minggu ini, karena kasus kita adalah untuk meminimalisir mata pelajaran yang sama dalam kurun waktu Senin sampai Jumat, sehingga pembacaannya adalah seperti ini, vertikal. Individu 1 jumlah kemunculan doublenya adalah 6. Di sini bisa dilihat 7A dengan jadwal kode mata pelajaran 2 muncul di hari Senin dan hari Kamis, maka ini saya tandai yang hari Kamisnya. Kemudian 7B muncul kode mata pelajaran 3 sebanyak 3 kali. Ini saya tandai 2 diantaranya, yaitu Rabu dan Kamis. Lalu 7C kode mata pelajaran 4 muncul 2 kali juga, yaitu di hari Selasa dan hari Kamis. 7D kode mata pelajaran 2 muncul 2 kali di hari Rabu dan Kamis. Dan 7E kode mata pelajaran 1 muncul 2 kali juga di hari Senin dan Rabu. Ini salah satunya saya tandai sehingga menyisakan 1 saja. Begitu juga dengan individu 2, jumlah kemunculan doublenya 6 seperti ini, dan individu 3 juga sama caranya. Individu 3 lebih sedikit kemunculannya, yaitu 4. Setelah di random dengan hasil fitness yang berbeda, kemunculan doublenya pun berbeda pula. Kemudian dihitung tabel hasil fitnessnya. Tabel hasil fitness ini didasarkan atas rumus fungsi fitness, yaitu 1 per jumlah kemunculan doublenya dikali X, di mana X adalah nilai value setiap kolomnya. Seperti contohnya individu pertama, rumus fungsi fitnessnya 1 per kemunculan doublenya, di sini 6, sehingga 1 per 6 dikali X, X-nya setiap ini. Sehingga kalau dihitung 1 per 6 dikali 2 menghasilkan 0,33.
kemudian 1/6 dikali 3 menghasilkan 0,500, 0,5, lalu 1/6 dikali 3 menghasilkan 0,5 juga, dan seterusnya. Setiap setiap row-nya ini itu dijumlahkan dan hasilnya di samping kanan. Jadi ini hari Senin dijumlahkan jumlahnya 2,167, Selasa dijumlahkan 2,667, dan seterusnya. Kemudian di bawah jumlah tersebut ditotal menjadi 11,667. Begitu juga caranya dengan individu kedua dan individu ketiga. Individu kedua hasilnya 12,167, individu 3 hasilnya 18,5. Kemudian di total semua hasil fitness dari per individu ketemu angka 42,334, dan di bawahnya dihitung nilai probabilitasnya. Nilai probabilitas ini rumusnya total fitness tiap individu dibagi total fitness semua individu, sehingga individu pertama yang tadi mendapatkan nilai 11,667 itu dibagi 42,334, hasilnya seperti ini. Begitu juga individu 2 dan individu 3. Kemudian tahap berikutnya adalah melakukan rancangan crossover. Rancangan crossover ini dilakukan dengan cara mengkawin silangkan antar individu yang telah dibangkitkan. Jadi individu tadi yang sebelumnya yang sudah di random ini dan diketahui jumlah kemunculan double-nya itu dikawin silang dengan individu yang lainnya juga. Di sini saya melakukan kawin silangnya itu tiap 2 individu. Jadi seperti child 1 itu dikawin silang dengan komponen 2 baris pertama paren 1 dan 3 baris terakhir paren 2. Jadi ini 2 baris pertama paren 1 individu atau individu 1 dan 3 baris terakhir individu 2 atau paren 2. Jil 1 seperti ini, kemudian jil 2 2 baris pertama paren 2, 3 baris terakhir paren 3, lalu jil 3 2 baris pertama paren 3 dan 3 baris terakhir paren 1. Kemudian panjang gen di setiap jilnya diketahui sebanyak 25 gen. Ini 5 kali 5 sehingga 25. Lalu mutase 20% dari panjang gen diperoleh angka 5 dengan ketentuan prop mutnya 0,6. Lalu P dibuat tabel probabilitas mutasinya seperti ini. Ini ada P yang dibangkitkan ini diambil acak random dari 0 sampai 1 sebanyak 5 karena mutase 20% dari panjang gen memperoleh nilai 5, sehingga ini cukup 5 tabel saja. Kemudian ditentukan apakah P kurang dari probabilitas mutasenya seperti ini 0,167, karena dia kurang dari 0,6 maka statusnya adalah iya. Kalau 0,833 karena lebih besar dari 0,6 maka statusnya adalah tidak, dan seterusnya. Jika statusnya iya maka dilakukan kembali random gen ke 1 sampai 25, karena ini panjangnya 25 gen, maka di random 1 sampai 25. Keseluruhan random di tugas yang saya buat ini itu dilakukan di random.org. Diperoleh nilai gen ke-5, 9, 15 dan 20. Ini untuk generasi pertama. Lalu diimplementasikan di tiap child yang tadi sudah di crossover, sudah dikawin silangkan. Jadi child 1 tadi ketemu data 5, 9, 15 dan 20. Ini adalah gen ke-5. Ini gen 1, gen 2, gen 3, gen 4, gen 5, 6, 7, 8, 9. Ini gen 9. Ini gen ke-15 dan ini gen ke-20. Seperti ini. Maka keempat gen ini itu bisa kita sesuaikan agar jadwalnya untuk meminimalisir jadwal agar tidak saling bentrok. Kemudian hasil penyesuaiannya data dari ini saya taruh di sini. Dari keempat data ini saya anggap
eh, tidak ada penyesuaian karena resikonya sudah paling minimal. Kemudian di sini kesimpulan dari jilid satunya ternyata masih terdapat 9 gen dengan nomor yang sama. Sehingga ini 2 sini masih muncul di sini Senin Kamis. Lalu Selasa ini kode 1 masih juga muncul di hari Rabu untuk 7A dan totalnya adalah 9. Kita lakukan hal yang demikian pula dengan jilid 2 dan jilid 3. Jadi gen ke-5, gen 9, 15, 20 kita apabila bisa disesuaikan maka disesuaikan, kemudian di analisa di hasil penyesuaian data jilid 2 ketemu masih ada 5 gen dengan nomor yang sama. Lalu jilid 3 juga demikian seperti ini. Setelah selesai dengan hasil penyesuaian jilid dari generasi pertama, maka dilanjutkan dengan generasi kedua. Cara menghitung generasi kedua, yang pertama kita tulis dulu paren pertama, paren kedua, dan paren ketiga. Paren pertama ini diambil dari hasil penyesuaian data jilid pertama. Jadi hasil penyesuaian data ini menjadi paren pertama untuk generasi kedua. Kemudian hasil penyesuaian data jilid 2 menjadi paren kedua untuk generasi kedua. Lalu penyesuaian jilid 3 menjadi paren 3 untuk generasi kedua. Kemudian kita menganalisa kemunculan double paren pertama, paren kedua, dan paren ketiga. Jadi yang tadi sudah dianalisa itu kita tampilkan dulu di sini agar jelas. Jadi, paren 1 masih punya 9 nomor yang double, paren 2 masih punya 5, paren 3 masih punya 5 juga. Lalu hasil fitness rumusnya masih sama, sehingga individu pertama ya dari paren 1 dengan rumus 1/9 dikali X karena 9 adalah nomor yang double dari individu pertama adalah 9. Sehingga rumusnya seperti ini, caranya masih sama dengan generasi pertama yang tadi. Dijumlahkan ketemu 7,444. Lakukan hal yang sama pula dengan individu kedua dan individu ketiga. Hasilnya seperti ini. Lalu ditotal semua ketemu 37,444. Dihitung probabilitasnya, rumusnya juga masih sama. Jadi 7,44 dibagi 37,44 untuk individu pertama, lalu individu kedua ini dibagi 37,44, hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan individu ketiga, 14,6 dibagi 37,444, hasilnya seperti ini. Lalu dilakukan juga rancangan crossover. Rancangan crossover kita mengkawin silangkan paren pertama, paren kedua, dan paren ketiga. Cara kawin silang masih sama dengan generasi pertama tadi. Jadi jilid 1 saya kawin silangkan 2 baris pertama paren 1 dengan 3 baris terakhir paren 2. Jilid 2 2 baris paren pertama 2 baris pertama paren 2 dengan 3 baris terakhir paren 3. Lalu jilid 3 2 baris pertama paren 3 dengan 3 baris terakhir paren 1. Ini dikawin silangkan. Jadi kita ambil ini 2 baris pertama paren 1, ini dari 3 baris terakhir paren 2, dan seterusnya. Lalu panjang gen masih sama 25 gen dengan mutase 20% nya 5, sehingga ini kita barisnya ini ada 5. Probutnya masih sama juga 0,6. P dibangkitkan, kita merandom dari angka 0 sampai 1, ketemu hasil demikian. Lalu ditentukan status apakah P kurang dari probabilitas mutasenya. Di sini ketemu 4 yang dengan status iya. Lalu kita merandom gen dari nilai 1 sampai gen pertama sampai gen ke-25, ketemu gen ini yang bisa disesuaikan di tiap individunya. Kita implementasikan di sini. Jadi paren 1 tadi sudah berubah menjadi jilid 1. Kita lihat random gennya ada 4, 11, 13, dan 23. Ini gen ke-4, ini gen ke-11 di sini, gen ke-13 di sini, gen ke-23 di sini. Keempat gen ini bisa disesuaikan dengan data jilid ini.
Setelah dilakukan penyesuaian, kita analisa juga apakah masih terdapat nomor yang double, dan ternyata jilid 1 masih memiliki 6 gen dengan nomor yang sama. Begitu juga dengan jilid 2, masih ada setelah dilakukan penyesuaian masih terdapat 6 gen dengan nomor yang sama. Lalu jilid 3, setelah dilakukan penyesuaian yang sama juga terdapat 5 gen dengan nomor yang sama. Setelah itu, menyesuaikan data dari jilid 1, 2, 3 di generasi kedua, maka hasil penyesuaian data itu akan menjadi paren di generasi ketiga. Jadi paren 1 ini dari hasil penyesuaian data jilid 1, lalu paren 2 dan paren 3 juga. Caranya ini masih sama dengan generasi kedua karena turunan dari generasi pertama. Analisa kemunculan double paren, kita menganalisa kemunculan nilai yang sama dari paren 1 ini, lalu paren 2 juga dan paren 3. Paren 1 masih memiliki 6 yang sama, paren 2 memiliki 6, dan paren 3 memiliki 5. Angka ini yang akan menjadi rumus hasil fitness berikutnya. Rumus dari hasil fitnessnya juga masih sama seperti generasi sebelumnya. Jadi individu pertama rumus fungsinya 1 per jumlah nomor yang sama, yaitu 6 dikali X dikali tiap kolom-kolomnya tabel, lalu dijumlahkan ketemu 11,833. Individu kedua juga demikian dengan rumus seperti ini, lalu dijumlahkan semua menjadi 12,667. Individu ketiga 1 per 5 kali X, X nya tiap kolom, ketemu angka 13,8. Ketika dijumlah semua, maka ketemu angka 38,3. Lalu dihitung juga nilai probabilitasnya, rumusnya juga masih sama, ketemu seperti demikian ini. Baik, dilanjutkan dengan setelah semua hasil fitness ketemu, lalu probabilitasnya juga sudah ketemu, dilakukan rancangan crossover atau kawin silang. Paren 1 tadi, 2 baris pertama paren 1 dikawin silang dengan 3 baris terakhir paren 2 menghasilkan jilid 1. Datanya seperti ini. Lalu jilid 2 dari 2 baris pertama paren 2, 3 baris terakhir paren 3 menghasilkan jilid 2. Lalu 2 baris pertama paren 3 kawin silang dengan 3 baris terakhir paren 1 menghasilkan jilid 3. Ini. Lalu dihitung panjang gennya masih sama 25 gen, mutasenya juga masih 5, promotnya 0,6. P dibangkitkan, kita random dari angka 0 sampai 1, ketemu demikian. Lalu statusnya apakah P lebih kecil dari promot? 4 dari 5 mengatakan iya, statusnya iya, sehingga keempat data ini yang kita random gennya dari gen pertama sampai gen ke-25 di random, ketemu angka ini 17, 4, 11, dan 25, sehingga gen inilah yang nantinya bisa disesuaikan untuk tiap masing-masing jilid. Ini gen ke-4 11, ini gen ke-4, lalu ini gen 11, ini gen ke-17, ini gen ke-25. Keempat gen ini disesuaikan, kemudian dianalisa, ternyata masih terdapat 5 gen dengan nomor yang sama. Lalu jilid 2 juga demikian, masih terdapat 6 gen dengan nomor yang sama setelah dianalisa. Lalu jilid 3 setelah disesuaikan, di sini dianalisa lagi, masih terdapat 5 gen dengan nomor yang sama. Setelah menghitung penyesuaian data dari generasi pertama, 2, dan 3, ini yang tadi nilai fitness dari tiap-tiap generasinya. Lalu kita masuk ke kesimpulan, sehingga kesimpulannya adalah jadwal terbaik untuk meminimalisir adanya kelas mengulang mata pelajaran yang sama dalam seminggu adalah jadwal generasi pertama jilid 3
karena memiliki nilai fitness terbesar dan kemunculan nilai sama yang sedikit. Ini generasi pertama Jil 3, angka nilai fitnessnya adalah 18,5. Itu merupakan yang terbesar dari Jil lain, dari generasi lainnya juga. Dan seperti yang kita lihat tadi, nilai paling rendah untuk jumlah kemunculan nomor yang double adalah 5. Ada beberapa nilai yang menunjukkan angka 5. Begitu juga dengan Jil 3 dari generasi pertama. Ya, ini generasi pertama Jil 3. Ya, ini Jil 3. Jil 3 generasi pertama masih terdapat 5 gen dengan nomor yang double. Ini 5 ini juga merupakan nilai paling sedikit. Sehingga kesimpulan saya adalah ini adalah jadwal terbaik yang bisa digunakan SMP untuk mengatur jadwal kelas 7. Baik, sekian presentasi tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.